Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Meski fajar hampir menyingsing, langit masih gelap, terutama kabut tipis yang menyelimuti pegunungan dan hutan. Tak ada yang terlihat di hamparan putih yang luas. Suasananya agak tegang, dan pemuda itu tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, saraf orang-orang yang tegang tak tertahankan. Ah! Dua orang yang keluar dari kereta begitu ketakutan hingga hampir jatuh ke tanah. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Apa yang kau teriakkan? Apa kau ingin menakut-nakuti orang sampai mati? Zhou Kuan melotot. Ia juga ketakutan, dan bulu kuduknya berdiri. Apa yang kamu lihat? Chu Feng bertanya. Ia berjalan bersama Zhou Kuan, dan jarak antara mereka dan orang-orang masih cukup dekat. Kabut begitu tebal sehingga orang-orang tidak terlihat lebih dari beberapa meter. Keke, gigi pria itu gemeletuk, dan bibirnya gemetar. Ia menunjuk ke udara, dan kakinya tak mendengarkannya. Ia ingin mundur, tetapi ia membeku di sana. Ada bayangan hitam di sana, aku melihatnya. Apa itu? Kedua orang yang tadi ketakutan juga mengangkat kepala, dan suara mereka bergetar seperti pria itu. Kemudian, mereka terhuyung dan cepat mundur, gemetar ketakutan. Saat itu, suasana di dalam kereta tak tenang. Orang-orang mendengar suara di luar, dan beberapa perempuan tiba-tiba menjerit. Suasana panik pun menyelimuti. Dulunya, tempat ini adalah medan perang kuno, dan konon banyak orang telah tewas di masa lalu. Kini, tempat ini diselimuti kabut, dan alat komunikasinya entah kenapa kehilangan kontak dengan dunia luar. Bagaimana mungkin orang-orang tidak ketakutan? Beberapa orang berteriak ketakutan. Aku belum melihatnya dengan jelas. Apa namanya? Apa yang perlu ditakutkan? Teriak Chu Feng. Ia berjalan bersama Zhou Kuan, dan samar-samar melihat bayangan hitam menggantung di udara. Bayangan itu sangat kabur, terhalang kabut, dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Ah! Pria tadi berteriak lagi. Ia berada paling dekat dengan bayangan hitam di udara, tepat di bawahnya. Ia tak bisa mengendalikan diri dan jatuh ke tanah, berguling-guling dan merangkak, seolah-olah ia telah mengalami guncangan paling dahsyat. Darah, aku melihatnya. Kakinya kaku, dan kini, setelah mengalami guncangan hebat, ia akhirnya bisa bergerak. Ia berguling dan merangkak, mencoba melarikan diri. Ya Tuhan, ada darah di wajahmu. Tak jauh darinya, kedua orang itu melihat darah di wajahnya dan menjadi ketakutan. Tempat ini sungguh aneh, dan membuat kulit kepala mereka mati rasa hingga rasanya mau pecah. Itu bukan milikku, itu ada di sana, itu menetes dari tubuhnya. Wajah pria yang ketakutan itu dipenuhi ketakutan saat dia menunjuk ke langit. Baunya benar-benar seperti darah. Gumam Zhou Kuan. Chu Feng melangkah beberapa langkah lebar dan bergegas mendekat. Ia melihat bayangan hitam melayang di udara. Bayangan itu tampak seperti seseorang tergantung di sana. Gelap dan darah menetes ke bawah. Hantu jahat. Ada hantu jahat yang menggantung di udara. Pria yang sangat ketakutan itu berteriak keras. Ia merangkak, berbalik, dan bergegas menuju kereta. Dua orang lainnya juga ikut melarikan diri bersamanya. Zhou si gendut merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia menguatkan diri dan mendekati Chu Feng. Ia tidak melarikan diri bersama Chu Feng, tetapi ia masih memiliki keberanian. Seseorang benar-benar meninggal di sini. Apakah ini pembunuhan? Zhou Kuan mendongak. Ada genangan darah di tanah, dan bayangan hitam itu menggantung di udara, bergoyang tertiup angin. Itu adalah mayat, dan darah masih mengalir. Bagaimana dia bisa digantung di udara? Chu Feng merasa sedikit kedinginan. Meskipun dia sangat berani, dia merasakan semburan udara dingin saat ini. Ya, masih agak jauh dari sini ke pepohonan. Bagaimana mungkin dia tergantung di udara? Mata Zhou Kuan melebar, lalu ia terhuyung mundur. Ia juga sedikit takut. Orang-orang di kereta mendengar percakapan mereka dan menjadi semakin takut. Ada perempuan yang berteriak ketakutan, dan ada juga yang menangis ketakutan. Suasana panik pun menyelimuti. Hantu jahat, ada hantu jahat yang tergantung di udara. Pemuda yang pertama kali melarikan diri ke kereta tampak pucat, dan ia bergumam di sana. Apalagi dengan darah yang menetes di wajahnya, ia tampak sangat garang. Dia membuat suasana ketakutan di kereta menjadi semakin intens. Kereta berhenti di pegunungan. Banyak orang telah meninggal di sini, dan sekarang karena kabutnya begitu aneh, bagaimana mungkin mereka tidak panik? Jangan takut, itu hanya mayat. Tidak ada hantu jahat, kata Chu Feng, suaranya sangat keras, dan dia menenangkan emosi semua orang. Zhou Kuan pun tenang, karena berdiri di sana tidak berbahaya. Ia menjadi sedikit lebih berani, dan berteriak, kalau dia teriak-teriak dan bikin orang-orang di sana takut lagi, kalian lempar saja dia. Faktanya, Chu Feng dan Zhou Kuan juga tidak yakin. Itu karena mayat yang tergantung di udara memiliki rambut yang sangat panjang dan tebal yang menutupi seluruh wajahnya. Saat rambut itu bergoyang tertiup angin, pemandangan itu sungguh menegangkan. Turunlah, beberapa orang kuat, mari kita turunkan dia bersama-sama dan lihat bagaimana dia mati.
Bukankah itu hanya mayat? Apa yang perlu ditakutkan? Teriak Zhou Kuan. Sebenarnya dia juga takut, jadi dia memanggil beberapa orang lagi untuk memberi semangat pada dirinya. Ketika orang-orang melihat mereka berdua begitu tenang dan tidak takut, mereka pun langsung tenang, dan tidak begitu takut. Tidak lama kemudian, beberapa pemuda yang tinggi dan kuat turun dari kereta dan berdiri bersama mereka berdua, mengamati bayangan misterius yang tergantung di udara. Chu Feng naik ke atap kereta, di mana dia bisa melihat lebih jelas, dan di saat yang sama, jika dia ingin menurunkan mayat, ini juga satu-satunya tempat di mana dia hampir tidak bisa mengulurkan tangannya. Begitu dia berdiri di sana, jantung Chu Feng berdebar kencang, karena pakaian orang itu tidak sesuai dengan zaman modern, dilihat dari sudut manapun, malah semakin menakutkan. Ditambah lagi dengan rambut tebal yang menutupi kepala, ia tampak semakin mengerikan. Apakah sesuatu yang benar-benar aneh akan terjadi? Dia memiliki beberapa keraguan dalam hatinya. Zhou Kuan juga memanjat. Meskipun ia gendut, staminanya cukup baik, dan ia tidak membuat orang merasa canggung, jadi ia memanjat hanya dalam beberapa langkah. Ketika beberapa pemuda kuat di belakang melihat ini, mereka menjadi lebih berani, dan dengan lebih banyak orang bersama, mereka merasa tidak takut, jadi mereka mengikuti satu demi satu. Ini, lagi syuting. Apa yang dia pakai? Ketika Fatso Zhou melihat orang itu dengan jelas, dia begitu ketakutan sampai hampir mengumpat. Siapa? Siapa dia? Kenapa dia berpakaian seperti itu? Seorang pemuda tampak tidak wajar. Kenapa aku merasa ini orang purba? Mungkinkah dia terkubur di bawah medan perang ini? Dia, kenapa dia tergantung di udara? Tanya orang lain. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di atap merasakan hawa dingin, dan lapisan udara dingin menyelimuti tubuh mereka, membuat area itu sedikit dingin. Apa yang ada di tubuhnya? Apakah itu rantai besi? Mengapa dia jatuh dari langit? Ini seharusnya bisa terjadi. Si gendut Zhou tak bisa tenang. Ia menarik lengan baju Chu Feng dan berbisik, "Saudaraku, kita tak boleh memprovokasi masalah ini. Kalau ada yang tak bisa dijelaskan, ayo kita pergi." Kabutnya tebal dan tidak ada yang dapat dilihat dengan jelas. Di udara, tampak rantai besi setebal lengan menggantung. Mayat itu tergantung, dan membuat kulit kepala orang-orang merinding, seperti adegan penyiksaan di neraka. Ketika yang lain mendengar kata-kata Fatso Zhou, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka berbalik dan ingin melompat keluar dari mobil. Tempat ini membuat orang-orang merasa tidak nyaman, dan membuat mereka takut. Tidak apa-apa, itu tanaman merambat, bukan rantai besi. Chu Feng berbicara pada waktu yang tepat, dan itu mengejutkan semua orang. Tanaman anggur pegunungan, bagaimana mereka tumbuh di sini? Si gendut Zhou curiga. Ia mengamati dengan saksama, dan di tengah kabut, tampak ada benda-benda seperti daun di rantai besi. Sepertinya memang itu tanaman merambat. Seseorang mengangguk dan menghela napas panjang. Seorang pemuda jangkung menggelengkan kepala dan berkata, "Kurasa orang ini jatuh dari gunung." Para perekam video ini benar-benar putus asa, mereka bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Chu Feng melepas kemejanya, meraih salah satu lengan bajunya, lalu mengayunkannya dengan kuat, melilitkannya pada tanaman merambat. Ia menariknya kuat-kuat dan menariknya hingga terlepas. Mayat itu langsung bergoyang dan terhuyung-huyung. Ah, two people were quite frightened. Isai, brother, you are too brave. Are you going to make a move just like that? Fatso Zhou was shocked, but he quickly calmed down and hurried to help. Come over quickly, give me a hand. Zhou Kuan called out to the others. The few people braced themselves and walked over, really unwilling to touch the corpse. Chu Feng was startled, because when he pulled the fin over, he saw an object, simple and shocking. It was a short sword, completely black, without any bright luster, as if it was cast from black gold. It was held in the hand of the corpse, and it didn't let go until death. They removed the entangling vines and put the corpse down. There is another sword. The few people were very surprised. Chu Feng pried the hand of the person and took the black gold short sword in his hand. He was quite surprised. This sword was only a foot long, but it was very heavy. Let me see. Fatso Zhou took it, and his hand trembled, almost letting the black sword fall. He cried out in surprise, "How can it be so heavy?" The others were a bit disgusted, unwilling to touch the sword, and they were looking at the corpse. Put him on the ground. Zhou Kuan passed the short sword to Chu Feng, and then called out to the others to move the corpse. Not long after, some people came out of the Kariage and surrounded the corpse on the ground. They all felt waves of fear, and at the same time, there was a puzzled expression. This was a tall man, and his clothes were incompatible with this era. At the same time, his wound was very fatal. There was a bloody hole in his chest, and it was as big as a fish. Blood dripped down, and even now, it had not dried up. This seems to have been pierced by a thick sharp weapon, and even the breastband that was touched was neatly broken, leaving behind a terrifying bloody hole. Someone sighed in a low voice. It was too tragic, and the woman in the Kariage didn't dare to look at it. Brother, why haven't you come down yet?
Zhou Quan was puzzled, and he shouted at Chu Feng on the roof of the Kariage. Chu Feng waved at him, motioning him to go up. Fatso Zhou went up to the roof again, and then followed behind Chu Feng, walking along the roof. Look, Chu Feng pointed with his finger. In the air, there were fines as thick as auris hanging down, and they could be reached with a little stretch of his hand. Why are there so many mountain fines growing here? If this continues, the train won't be able to pass through here, Zhou Quan murmured. This doesn't look like mountain fines, because when the train stopped yesterday, I saw that the mountains on both sides were still a long distance away from here, so mountain fines can hang down like this, Chu Feng sighed, and he looked up at the sky. Zhou Quan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan dengan ekspresi terkejut, dia berkata, kalau itu bukan tanaman merambat gunung, mungkinkah itu tergantung di langit? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan seperti Chu Feng, mendongak. Namun, kabutnya terlalu tebal dan tidak ada yang bisa dilihat. Chu Feng memegang pedang pendek emas hitam, menyingkirkan tanaman merambat yang menggantung, melangkah ke atap, dan terus berjalan maju. Tiba-tiba, ia berhenti, tubuhnya agak kaku. Pupil matanya mengerut cepat, ia sangat terkejut, dan sarafnya langsung menegang. Kenapa kau berhenti? Tanya Fatso Zhou dari belakang, lalu melangkah maju. Dalam sekejap, ia hampir membatu, dan tubuhnya kaku. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, dan akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Sialan, pada paruh kedua malam itu, mungkinkah benda itu menghantam atap kereta dan menyebabkan gempa bumi dahsyat? Dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan seperti Chu Feng, dia sangat terkejut, lalu linglung. Benda itu terlilit tanaman merambat, tergantung di atap kereta. Zhou Quan mengangkat kepalanya, dan seolah-olah berbicara dalam mimpi, dia berkata, ini adalah sebuah satelit, terjerat oleh tanaman merambat, tergantung dari langit. Kabut tebal memenuhi udara, dan sulur-sulur tanaman merambat setebal lengan menggantung di udara. Tanaman merambat itu samar-samar terlihat, tetapi terhalang kabut dan tak terlihat jelas. Sebuah satelit yang sangat berat, terlilit banyak tanaman merambat, jatuh menimpa kereta. Suasana benar-benar sunyi, setenang kematian. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Itu satelit, dan seharusnya berada di luar angkasa, bergerak dalam orbit yang tetap. Bagaimana bisa jatuh? Chu Feng dan Zhou Quan merasakan hawa dingin di punggung mereka, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk menatap langit kelabu lagi. Ada apa di sana? Jangan bilang kalau tanaman merambat ini benar-benar jatuh dari langit. Suara Zhou Quan agak serak, dan ekspresinya sangat jelek. Adegan ini sungguh sulit diterimanya, dan dia tidak berani mempercayainya. Chu Feng melangkah maju tanpa suara, menyingkirkan tanaman merambat itu, dan mengamatinya dengan saksama. Ia mengamatinya berulang kali, dan memastikan bahwa itu adalah satelit sungguhan. Tidak ada kesalahan. Apa yang terjadi? Zhou Quan merasa pikirannya kacau. Chu Feng merenung, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Mereka harus pergi sesegera mungkin, dan tidak bisa tinggal lama. Kakak, apa yang kau lakukan? Zhou Quan tersadar kembali, dan melihat Chu Feng menarik tanaman merambat yang menggantung di udara dengan kedua tangannya. Saya ingin naik ke langit, kata Chu Feng. Kamu masih berminat bercanda. Fatso Zhou selalu tersenyum, bagaikan Buddha Maitreya yang baik hati, tetapi kini wajahnya penuh kekhawatiran. Perubahan drastis yang terjadi hari ini membuatnya panik. Aku akan naik dan melihatnya, kata Chu Feng. Ia ingin naik lebih tinggi untuk melihatnya. Jangan, terlalu berbahaya. Ini bukan jalan surgawi, apa kau benar-benar berpikir kau bisa naik ke istana surgawi? Zhou Quan keberatan, dan ia khawatir akan keselamatannya. Tidak apa-apa, aku tidak akan naik terlalu tinggi, aku hanya ingin melihat-lihat, kata Chu Feng. Fisiknya yang prima terlihat jelas, dan ia dengan cepat memanjat setinggi 6 atau 7 meter. Saat itu, kabut telah menutupi areanya, dan ia tidak bisa lagi melihat dengan jelas dari bawah. Jarak pandangnya terlalu rendah. Kakak, kamu baik-baik saja. Teriak Zhou Quan dari bawah. Aku baik-baik saja, jawab Chu Feng. Dia memanjat sampai ke atas dan baru berhenti setelah mendaki beberapa puluh meter. Tanaman merambat di udara lebih lebat, dan menjuntai lurus ke bawah. Sepertinya mereka tidak tumbuh dari pegunungan di kedua sisi. Mereka menjuntai dari langit. Chu Feng mengerutkan kening. Sulit dipercaya. Bagaimana mungkin hal mengejutkan seperti itu terjadi hanya dalam satu malam? Kemudian, ia teringat berita yang ia lihat sebelumnya. Beberapa pohon telah muncul di angkasa, begitu pula tanaman lain yang melayang di udara. Semuanya spesies asli bumi. Tumbuhan-tumbuhan itu rimbun dan berdaun lebat. Kini, ia punya banyak ide. Chu Feng meluncur turun dari tanaman merambat itu. Dia tidak perlu mengambil risiko. Saudaraku, ayo cepat pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku mual, kata Zhou Quan. Chu Feng mengangguk. Keretanya mogok, dan tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Komunikatornya terputus dari dunia luar. Ia merasa harus memikirkan cara untuk pergi dulu. Peristiwa demi peristiwa membuatnya gelisah. Ia tak bisa hanya menunggu dengan pasif. Ya ampun, apa yang barusan kulihat. Pada saat itu, terdengar teriakan.
Beberapa pemuda yang sehat juga naik ke atap mobil. Sesampainya di sana, mereka melihat satelit berat itu sekilas dan semuanya tercengang. Wajah mereka menegang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tak lama kemudian, berita itu menyebar, menimbulkan sensasi. Disertai kepanikan, gunung itu tak lagi tenang. Semua orang keluar dari kereta, dan segala macam tangisan dan suara bercampur aduk. Sangat mudah mendapat masalah seperti ini, kata Zhou Kuan. Dalam keadaan kacau, segala macam masalah mudah terjadi. Tapi sekarang, siapa yang bisa melindungi mereka? Para petugas kereta api dan yang lainnya sudah tercengang dan bingung. Apa yang terjadi pada orang kuno itu? Tanya Chu Feng. Apa lagi yang bisa terjadi padanya? Dia sudah lama meninggal. Saya baru saja pergi melihatnya dan mendengar dari orang lain bahwa dia mungkin bukan orang tua. Dia sebenarnya membawa alat komunikasi, jawab Zhou Kuan. Hah? Chu Feng terkejut. Dia telah melihat segalanya tentang orang itu. Pakaiannya bukan sekadar retro biasa, tetapi benar-benar memiliki pesona kuno yang istimewa. Kenapa kau banyak berpikir? Ayo cepat pergi, desak Zhou Kuan. Ia tak ingin berlama-lama lagi. Padahal saat itu yang lain juga ikut bergerak, ingin segera meninggalkan tempat ini. Chu Feng menimbang pedang hitam di tangannya. Panjangnya hanya 1 kaki, tetapi sangat berat. Kepadatannya melebihi semua jenis material logam yang dikenalnya, yang membuatnya sangat curiga. Di mana komunikator orang itu? Coba kita lihat siapa yang dihubunginya. Aneh sekali. Sayangnya, Chu Feng tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Terlalu banyak orang di sini, dan semuanya kacau. Komunikatornya sudah lama hilang. Ayo pergi. Mereka tidak membuang waktu dan segera berangkat bersama. Kelompok demi kelompok orang pergi, membentuk kelompok dan menuju kota terdekat. Chu Feng dan Zhou Kuan berjalan di sepanjang rel kereta api. Fatso cukup familiar dengan jalan ini. Dulu, ia sering naik kereta bola-balik. Menurutnya, ada sebuah kota kecil yang jaraknya belasan mil di seberang pegunungan. Siapa yang melakukan ini? Pantas saja keretanya mogok. Ini benar-benar buruk. Di perjalanan, Zhou Kuan marah. Setelah berjalan beberapa kilometer, mereka melihat rel kereta api yang rusak. Ini jelas merupakan bahaya keselamatan yang serius. Jika mereka benar-benar bepergian seperti ini, itu akan menjadi masalah besar. Ada yang salah. Setelah berjalan sejauh 2 mil lagi, mereka melihat rel kereta api yang rusak lagi, tetapi kali ini sangat aneh. Sepertinya bukan digali oleh seseorang, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi. Kau melihatnya. Situasinya tidak benar. Zhou Kuan melihatnya berulang-ulang dengan ekspresi serius di wajahnya. Tanah tampak teregang, dan areanya meluas. Rel kereta api runtuh, sehingga tidak bisa disambungkan satu sama lain. Mereka berdua curiga. Area aslinya masih bisa diperluas, dan bahkan lebih luas dari sebelumnya. Seharusnya itu gempa bumi, kata Zhou Kuan. Namun, sebelumnya mereka tidak merasakan getaran apapun. Situasinya sangat aneh dan mengejutkan. Kini mereka tidak dapat memahami apapun. Mereka berdua sedikit takut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat mereka melangkah maju, mereka mendengar suara rel kereta api runtuh dan melihat pemandangan itu. Tanah tampak meregang dan mengembang. Zhou Kuan tercengang. Mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ada yang salah, teriaknya akhirnya. Ayo pergi, daerah ini tidak stabil, kata Chu Feng dan mulai mempercepat lajunya. Meskipun Zhou Kuan gemuk, dari penampilannya saat menaiki kereta, terlihat bahwa kekuatan fisiknya sebenarnya sangat baik. Meskipun ia terengah-engah saat berlari, ia tidak mengeluh lelah. Yah, tidak ada jalan keluar. Di depan rel kereta api, ada sebuah gunung yang menghalangi jalan. Yang paling aneh adalah setelah rel kereta api menuju ke tempat ini, tempat itu tampak tertekan oleh gunung. Setelah diamati dengan saksama, memang demikian. Setelah menggali tanah dan batu, mereka dapat melihat bagian yang terkubur. Belum lagi Zhou gendut, bahkan Chu Feng pun tercengang. Dia benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada gunung yang menekan di sini? Apakah kamu yakin ada kota di depan? Tanya Chu Feng. Saya yakin, Zhou Kuan berkata. Ia bersumpah bahwa ia belum pernah melihat gunung ini sebelumnya. Gunung ini seolah muncul begitu saja dan menekan ke bawah sini. Tidak ada cara lain. Ayo kita bahas. Aku tidak percaya kita bisa memasuki dunia yang tidak dikenal, kata Zhou Kuan. Jangan, putar balik saja. Tidak terlalu jauh. Chu Feng menghentikannya. Zhou Kuan agak enggan. Ia benar-benar ingin tahu dari mana asal gunung ini. Bagaimana mungkin gunung ini muncul begitu saja? Mengaum. Raungan keras mengguncang hutan pegunungan. Raungan itu berasal dari gunung yang luar biasa itu, dan jelas sekali ada seekor binatang buas yang mengerikan. Bagaimana mungkin? Raungan ini agak mengejutkan. Tapi seharusnya tidak ada binatang buas besar di daerah ini. Dari mana asalnya? Zhou Kuan terkejut. Chu Feng menunjuk ke arah gunung. Si gendut Zhou segera mengurungkan niatnya untuk melewati gunung dan mulai mengelilinginya. Dalam perjalanan itu mereka mendengar beberapa kali raungan binatang buas yang mengagetkan, diikuti oleh jeritan manusia. Ada yang mau lewat gunung. Wajah Zhou Kuan memucat. Ia lega mereka tidak sampai ke sana. Akhirnya, keduanya berhasil melewati gunung.
Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri rel kereta api, ingin memasuki kota. Pada saat yang sama, mereka semakin ketakutan di jalan. Jarak antara rel kereta api dan tanah tampak semakin lebar. Apa yang seharusnya ditempuh sekitar belasan kilometer berubah menjadi perjalanan lebih dari 20 kilometer pada akhirnya. Untungnya, mereka tiba di kota kecil ini dengan selamat. Pada saat ini, kabut akhirnya menghilang, tetapi sinar matahari tidak menyinari. Sinar matahari terhalang. Benar-benar ada pria besar. Ekspresi Chu Feng berubah. Di langit, sulur-sulur tanaman merambat menjuntai satu demi satu. Daun-daunnya lebat dan rimbun tak tertandingi. Itu menutupi langit dan menutupi matahari. Kelihatannya tidak tumbuh di tanah. Seolah-olah lahir di langit. Seperti mitos. Sebuah tanaman merambat raksasa menutupi langit dan menutupi bumi, menutupi area ini. Ketika kabut menghilang, penduduk kota kecil itu pun menyaksikan kejadian ini. Kejadian ini langsung menimbulkan kepanikan besar. Lari, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Teriak Zhou Kuan. Bahkan, banyak orang berlarian. Satu demi satu mobil mulai melaju dan melaju ke kejauhan. Tidak, kita harus segera menghentikan mobil selagi jalan masih terbuka. Kalau tidak, kita pasti akan terblokir di sini, kata Chu Feng. Apa yang kau lakukan menghentikanku? Ayo kita rebut, teriak Zhou Kuan. Namun, pada akhirnya, mereka berhasil menghentikan sebuah mobil. Seorang pria parubaya membawa mereka keluar kota dan melarikan diri ke kejauhan. Setelah kabut menghilang, komunikator pulih dan mereka dapat menghubungi dunia luar. Chu Feng segera membukanya untuk melihat berita menakjubkan apa yang ada di sana. Ya Tuhan, ada berbagai macam fenomena aneh di Gunung Song, Gunung Wangwu, Gunung Luofu, dan gunung-gunung terkenal lainnya. Bahkan bebatuan pun dipenuhi awan ungu. Si gendut Zhou menjerit aneh ketika melihat laporan ini. Baru satu malam berlalu, tetapi banyak hal telah terjadi di dunia luar. Hah! Seseorang menemukan pohon kecil biasa di pinggir jalan yang berbuah perak. Setelah memakannya, dia benar-benar menumbuhkan sepasang sayap perak. Zhou Kuan tertegun setelah membaca seluruh cerita. Ekspresi Zhou Kuan tampak aneh. Ia tampak dilema. Ia menyenggol Chu Feng dan berbisik, "Kau, 32. Bisakah orang itu terbang di langit dengan sepasang sayap perak?" Itu mungkin. Chu Feng mengangguk. Lalu ia merasa lucu dan berkata, "Kamu kan tidak punya sayap. Kenapa kamu begitu malu? Bukankah aku juga punya buah berwarna merah cerah?" Fatso Zhou dengan hati-hati membuka ranselnya. Rumput yang ia gali sebelumnya masih ada di sana. Rumput itu dibungkus dalam kantong transparan sehingga aromanya tercium. Ada buah merah cerah di rerumputan. Buah itu sebesar kepalan tangan dan berkilau seperti batu akik merah. Ketika kantongnya sedikit dibuka, aroma yang kaya langsung tercium. Ngomong-ngomong, kalau aku memakannya, apa aku akan menanam sesuatu? Fatso sangat ragu dan bingung. Kali ini, Chu Feng tidak tertawa. Sebaliknya, ekspresinya serius. Tidak masalah jika dia tidak tahu sebelumnya. Namun, sekarang tampaknya buah dari tanaman mutan ini luar biasa. Tunggu sebentar, mari kita lihat apakah pria bersayap perak itu masih akan dilaporkan, kata Chu Feng. Kenapa wangi sekali? Buah apa yang kamu pegang? Pria parubaya yang mengemudikan mobil itu tampak sangat terkejut. Mobil itu melaju sangat kencang. Ia meninggalkan kota kecil itu dan melaju di sepanjang jalan hingga ujung cakrawala. Buah liar, aku tidak tahu jenisnya. Aku tidak berani memakannya, kata si gendut Zhou. Memang, dia tidak berani memakannya sembarangan. Bagaimana kalau ternyata bukan sayap yang tumbuh, melainkan tanduk atau ekor? Kalau sampai itu terjadi, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Jangan dimakan kalau tidak tahu. Nanti bisa repot kalau sampai keracunan. Pria parubaya itu mengingatkannya dengan ramah. Ia lalu mendesah dan mengkhawatirkan keluarganya. Dia hanya bekerja di kota kecil di belakangnya. Keluarganya tidak ada di sana. Mereka berada di kota kecil lain yang jaraknya ratusan kilometer dari sini. Dia tidak tahu bagaimana keadaan keluarganya. Fenomena aneh muncul di banyak tempat sepanjang malam. Apalagi setelah mengalaminya sendiri, ia sangat ketakutan. Ia berharap bisa pulang secepat mungkin, jadi ia menyetir secepat kilat. Harus diakui, keterampilan mengemudi pria parubaya itu sangat hebat. Menyalip dengan sangat mendebarkan, goncangan dan guncangan maju mundur, hampir membuat Zhou gendut muntah. Aku yakin, Paman, aku yakin. Awalnya Zhou Kuan merasa senang, tetapi kemudian ia menjadi putus asa dan hampir berbusa mulutnya. Di luar jendela mobil, pepohonan di kedua sisi jalan menyusut dengan cepat. Bahkan Chu Feng merasa sedikit pusing. Ia benar-benar khawatir balapan seperti itu akan menyebabkan kecelakaan berbahaya. Ia menoleh ke belakang. Tanaman merambat hijau raksasa itu menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Tanaman itu masih terlihat jelas, dan belum meninggalkan jangkauannya. Ia melayang di udara, tubuh utamanya jauh dari tanah. Ia bagaikan kota hijau raksasa yang setinggi langit, namun juga bagaikan puncak-puncak gunung yang bergelombang, megah dan tak terbatas. Seberapa besar ini? Namun, ketika dipikir-pikir, ia mengerti. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menjatuhkan satelit buatan itu? Pria parubaya itu memacu ratusan mil dalam sekali tarikan napas.
Ia baru melambat ketika memasuki kota kecil lain karena ada lebih banyak mobil. Ada laporan lanjutan. Lihat, pria bersayap perak itu benar-benar bisa terbang di udara, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya perak. Ini terlalu mengejutkan, tapi dia terlihat sangat heroik. Zhou Kuan menunjuk Chu Feng. Gambar pria itu sangat jelas di komunikator. Pemuda itu sangat tampan. Ketika tubuhnya memancarkan cahaya keperakan, pupil matanya juga cemerlang, dan ada cahaya keperakan yang mekar di dalamnya. Bahkan rambutnya pun menjadi seputih salju. Chu Feng terharu. Dunia terus berubah, dan beberapa hal menjadi semakin sulit dipahami. Beberapa fenomena supernatural tidak dapat dijelaskan dengan hukum alam semesta. Kenapa kamu tidak melaporkan lebih lanjut? Biarkan saja orang itu menjelaskan perasaannya. Zhou Kuan sangat tidak puas. Dia mencari terus-menerus dan akhirnya menemukan laporan baru. Pria ini diundang oleh Celestial Biology Group. Perusahaannya besar, dan mereka akan membantu memeriksa tanda-tanda vitalnya, kata Zhou Kuan. Chu Feng mendengar ini dan sedikit mengernyit. Grup biologi surgawi milik keluarga Lin, dan bisnis utamanya adalah biomedis. Ia tidak tahu tentang itu sebelumnya, tetapi setelah putus dengan Linoy, ia perlahan-lahan mengetahuinya. Nama, makhluk alami, sungguh, pikir Chu Feng. Dulu, ia hanya menganggap pemimpin keluarga Lin itu bersemangat dan bersemangat, jadi ia memberinya nama seperti itu. Sekarang tampaknya ada makna tersembunyi di baliknya. Sebab melalui penampilan Linoy, dia tahu bahwa klan tersebut mengetahui sebagian kebenaran, dan memiliki firasat bahwa dunia akan berubah. Sejak dia memahami latar belakang keluarga Lin, dia pun mengerti mengapa keluarganya begitu dingin padanya saat dia ingin melepas Lin Naoi saat wisuda, jadi dia hanya bisa melambaikan tangannya dari jauh dan pergi. Ada apa, saudaraku? Kenapa kamu linglung? Zhou Kuan melihatnya linglung dan bertanya. Aku teringat mantan pacarku, kata Chu Feng santai. Kamu putus sama dia duluan. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Zhou Kuan tertawa. Tidak, dialah yang memutuskan hubunganku. Chu Feng berkata terus terang. Tidak ada yang tidak bisa dia katakan. Dia tidak merasa itu memalukan, dan seharusnya sudah berakhir. Kau membiarkannya begitu cepat. Zhou Kuan terkejut, lalu meratap. Cinta pertamanya membuatnya sedih selama 2 tahun, dan ia masih belum bisa melupakannya. Kali ini, ia bepergian ke Tibet, dan dapat dikatakan bahwa ia sedang mengunjungi kembali tempat lamanya, dan di saat yang sama, ia ingin membuat kenangan yang terlupakan untuk terakhir kalinya. Chu Feng berkata, aku dan dia selalu sangat biasa, dan kami tidak sering bepergian berdampingan. Awalnya biasa saja seperti air, dan berakhir biasa saja. Apa yang terjadi? Tanya Zhou Kuan penasaran. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sudah melupakannya, dia tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi. Akhirnya, setelah berkendara ratusan mil, pria paruh baya itu hampir sampai di rumah. Chu Feng dan Zhou Kuan tidak bisa menumpang lagi, jadi mereka harus turun lebih awal. Aku tidak bisa melihat tanaman merambat raksasa itu lagi. Zhou Kuan menoleh ke belakang. Langit biru tak lagi tertutup. Ia merasa lega dan menghela napas panjang. Di area itu, dia selalu merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Setengah jam kemudian, mereka memasuki kota besar di dekatnya dan tiba di terminal bus jarak jauh. Ada bus-bus yang menuju ke utara menuju Gunung Taihang. Setelah keberangkatan yang mulus, keduanya merasa lega. Sebelumnya, mereka khawatir bus tidak akan bisa jalan dalam keadaan seperti itu. Sepertinya tidak ada yang salah dengan daerah ini. Hanya jalan yang kami lalui yang aneh. Ini semua gara-gara tanaman merambat raksasa itu. Kata Zhou Kuan dengan marah. Tujuan akhir bus jarak jauh ini adalah sebuah kota besar di utara, yang dikenal sebagai ibu kota kuno 6 dinasti. Dalam perjalanan, ia akan melewati kaki Gunung Taihang. Faktanya, rumah Chu Feng dan Zhou Kuan juga merupakan bagian paling utara Gunung Taihang, dekat dengan ibu kota kuno 6 dinasti. Jika tidak ada kecelakaan, kita bisa mencapai kaki Gunung Taihang sebelum matahari terbenam, kata Chu Feng. Tempat ini berjarak 800 mil dari kota besar di utara. Sekalipun macet, dengan kecepatan bus jarak jauh, mereka bisa sampai sebelum matahari terbenam. Saat ini, hal-hal aneh terjadi di mana-mana. Sekarang setelah mereka naik bus, inilah yang paling banyak dibicarakan. Konon, rudal telah digunakan untuk menghancurkan beberapa benda di luar angkasa. Ya, saya juga mendengarnya, tapi saya belum melihat laporannya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Di dalam bus, suasananya ramai sekali. Ada berbagai macam diskusi. Chu Feng dan Zhou Kuan saling memandang dengan bingung. Mereka memikirkan tanaman merambat yang menggantung di udara. Mereka benar-benar harus menyingkirkannya segera. Waktu berlalu, dan bus terus melaju dengan mantap. Zhou Kuan menghela napas. Ia mencari di komunikatornya, tetapi setelah mencari cukup lama, ia hanya menemukan gambar terakhir. Pemuda bersayap perak itu dijemput oleh orang-orang dari Celestial Biology. Itu foto terakhirnya. Setelah itu, tidak ada kabar lanjutan tentangnya. Apakah dia benar-benar akan diperiksa? Kenapa mereka terlihat seperti sedang menyambut orang kaya baru? Zhou Kuan menggerutu. Karena pemuda itu dijemput dengan mobil mewah, dan para petinggi keluarga Lin ada di sana secara langsung.
Chu Feng melihat gambar itu dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, ada berbagai macam laporan yang membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Laporan-laporan aneh terus mengalir deras. Chu Feng membaca sekilas berita itu dan tidak memperhatikannya lagi. Ia makan dan minum air di dalam bas. Ia mulai memejamkan mata dan perlahan-lahan tertidur. Saudaraku, bangun. Ada masalah, panggil Zhou Kuan. Chu Feng terbangun. Saat ia membuka matanya, hari sudah sore. Matahari hampir terbenam. Ada apa? Tanyanya. Pengemudinya agak takut. Katanya sudah berkendara lebih dari 1000 mil, tapi kita belum sampai. Kalau lihat rambu-rambu jalan, sepertinya jaraknya beberapa ratus mil, kata Zhou Kuan. Chu Feng benar-benar terbangun. Apakah area di sekitarnya sama dengan area yang ditumbuhi tanaman merambat? Bumi mengembang, seolah-olah diregangkan. Beberapa orang mengira pengemudi itu salah jalan, tetapi ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia telah mengemudi di jalan ini selama 5 atau 6 tahun. Ia tidak mungkin salah. Mobil itu tetap melaju, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh rambu-rambu jalan yang disetujui semua orang. Aku nggak mau pergi. Apa-apaan ini? Ini pasti ada hubungannya dengan hal-hal aneh yang dilaporkan. Aku masih ingin hidup, aku nggak mau mati. Pengemudi itu juga tidak sabar. Ketika mendengar seseorang mengeluh bahwa ia mungkin salah jalan, ia benar-benar menyerah. Hah! Seseorang mendongak ke arah kiri. Ada sebuah gunung di sana, tinggi dan megah, menjulang menembus awan. Gunung itu muncul tiba-tiba, tepat di samping jalan, hampir menghalangi jalan. Gunung ini tadi tidak ada di sini. Apa yang terjadi? Tuan, cepatlah keluar dari sini. Teriakan terdengar dari dalam bas. Pengemudi itu tidak berkata apa-apa. Ia menginjak pedal gas dan melesat pergi. Ia benar-benar ketakutan. Ia melihat gunung itu muncul secara misterius dengan mata kepalanya sendiri. Seharusnya aku tidak pergi sejauh ini. Ia menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri sepanjang jalan. Wajahnya pucat, dan ia mempercepat langkahnya. Di dalam bas, banyak orang panik. Chu Feng dan Zhou Kuan telah mengalami hal seperti itu, jadi mereka masih bisa tetap tenang. Namun, pada akhirnya, Fatso Zhou tak kuasa menahan diri untuk berdoa. Ia berbisik, Tuhan memberkati kami, semoga kami pulang dengan selamat. Bas itu melaju kencang sekali. Ia memacu dengan kecepatan tinggi dan beberapa kali hampir mengalami kecelakaan mobil. Bahkan, jelas terlihat mobil-mobil lain juga ikut menambah kecepatan. Jelas, orang-orang di dalam mobil itu juga ketakutan di jalan. Alhamdulillah, akhirnya kami kembali. Ketika bintang-bintang muncul di langit, Zhou Kuan menghela napas lega. Ia melihat pemandangan yang familiar. Ia melihat pegunungan Taihang yang tak berujung di kejauhan. Chu Feng pun perlahan-lahan merasa lega. Jaraknya hanya beberapa mil dari rumah. Saat ini, ia bisa turun dari bas dan berjalan pulang. Namun, setelah beberapa mil berikutnya, bas tiba-tiba mengerem. Banyak orang terbanting ke kursi depan, berteriak kesakitan. Bagaimana kamu bisa menyetir? Kata seseorang dengan marah. Namun tak lama kemudian, orang-orang terdiam. Bintang-bintang berkelap-kelip, dan cahaya bulan bagaikan air. Ada sebuah danau besar di depan mereka. Gumpalan asap mengepul dari danau. Asap itu menyatu dengan cahaya bulan, seolah-olah ditutupi lapisan tipis kain kasa. Danau itu sangat luas. Di bawah cahaya bintang dan cahaya bulan, danau itu memancarkan kilau samar, dengan semangat dan keanggunan yang tak terlukiskan. Sungguh indah. Sebening danau peri, menyerap esensi matahari dan bulan. Ada apa ini? Jalannya rusak. Kok bisa ada danau besar tiba-tiba? Zhou Kuan terkejut. Danau itu tidak jauh dari rumahnya. Ia tumbuh besar di daerah ini dan belum pernah melihat danau sebesar ini. Jalan berhenti di sini. Tunggu apa lagi? Turun dari bas dan pergilah. Desak Chu Feng. Dari sudut pandang Chu Feng, kemunculan danau yang tiba-tiba itu mirip dengan kemunculan gunung-gunung di depannya yang tiba-tiba. Daratan itu meluas dan berubah. Beberapa gunung dan medan yang sebelumnya tidak dikenal dunia, kini mulai bermunculan dan memperlihatkan diri. Penumpang bas terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian ingin berkeliling, dan sebagian lagi ingin tetap di tempat hingga fajar. Chu Feng dan Zhou Kuan berjalan dengan susah payah puluhan kilometer sebelum akhirnya sampai di danau besar itu. Mereka berjalan hingga larut malam dan akhirnya melihat sebuah kota kecil di kejauhan. Itu adalah kota SP, tempat tinggal Fatso Zhou. Dan rumah Chu Feng berjarak lebih dari 10 mil. Akhirnya kita sampai di rumah. Zhou gendut sangat senang. Ia benar-benar lega. Apa itu? Chu Feng menatap ke arah pegunungan Taihang. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh terdengar. Gunung-gunung menjulang tinggi yang menembus awan muncul entah dari mana. Mereka terlalu megah. Tingginya ribuan meter, bahkan puluhan ribu meter. Dalam sekejap, ratusan ribu gunung muncul. Dibandingkan dengan mereka, jajaran pegunungan aslinya tampak terlalu pendek. Larut malam, pegunungan Taihang bergemuruh tanpa henti. Ratusan ribu gunung megah menjulang dari tanah, muncul begitu saja. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Beberapa gunung tingginya lebih dari 1000 kaki, bagaikan pedang dewa yang menembus langit. Gunung-gunung itu sangat curam dan tak dapat didaki. Beberapa gunung tampak megah dan agung. Seluruh tubuhnya besar, seperti banteng iblis kuno dalam mitos.
Mereka memancarkan aura liar dan sunyi saat berdiri di sana, menjulang puluhan ribu meter tingginya. Di beberapa gunung, air terjun keperakan menggantung. Dari kejauhan, air terjun itu tampak seperti garis-garis sutra di bawah sinar bulan. Kabutnya tebal dan energi spiritualnya pekat. Apakah ini masih pegunungan Taihang yang kukenal? Zhou Kuan terkejut tak terjelaskan. Ia hampir menggigit bibirnya untuk memastikan ini bukan mimpi. Dunia telah terbalik. Pemandangan ajaib itu sungguh mencengangkan dan sulit dipercaya. Chu Feng tampak linglung, dan juga sedikit linglung. Di hadapannya, gunung-gunung raksasa muncul begitu saja. Jauh lebih tinggi daripada pegunungan Taihang yang asli. Gunung-gunung itu dipenuhi cahaya warna-warni dan energi spiritual. Bagaikan negeri dongeng, pegunungan Taihang jauh lebih lebar dan lebih megah dari sebelumnya. Chu Feng dan Zhou Kuan sama-sama tumbuh besar di daerah ini. Mereka semua sangat akrab dengan daerah ini. Perubahan di depan mereka bisa digambarkan luar biasa. Aura liar dan sunyi terpancar di wajah mereka. Hal ini menyebabkan mereka terkejut sekaligus khawatir. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu ada buah dewa dan tempat tinggal abadi di sana? Mata Zhou Kuan berbinar penuh semangat. Mereka berdua telah melihat beberapa laporan di komunikator mereka. Gunung Song, Gunung Wangwu, dan tempat-tempat lain memiliki berbagai macam pemandangan ajaib. Bahkan bebatuan biasa pun dipenuhi awan ungu. Pemuda yang memakan buah perak aneh dan menumbuhkan sayap perak itu tinggal di dekat Gunung Wangwu. Ia kemudian dijemput oleh orang-orang dari Celestial Biology. Hal ini membuat jantung Zhou Kuan berdetak lebih cepat dan imajinasinya menjadi liar. Chu Feng sangat tenang. Ia berkata, bangun. Jangan terlalu memikirkan ini. Ada begitu banyak gunung besar. Pasti ada banyak burung dan binatang buas di dalamnya. Jika beberapa dari mereka meletus, itu akan menjadi bencana. Jantung Zhou Kuan berdebar kencang. Bukan tidak mungkin. Itu bisa terjadi kapan saja. Raungan. Seolah membenarkan kata-kata Chu Feng, auman seekor binatang buas terdengar dari kedalaman gunung. Kemudian, kepulan asap mengepul, dan seekor binatang buas raksasa meraung ke langit, melampiaskan amarahnya. Rambut Zhou Kuan berdiri. Ia memandang pegunungan dan dengan hati-hati mencari sumber suara itu. Gunung itu besar sekali. Kenapa aku melihat monster melolong di puncak gunung? Ia tergagap sambil menunjuk sebuah gunung besar di pegunungan. Jaraknya sangat jauh, tetapi samar-samar ia bisa melihat gelombang cahaya berapi yang melompat-lompat. Seolah-olah seekor binatang buas berbulu merah sedang mengawasi tempat ini, mengaum. Kemudian, ia melahap esensi matahari dan bulan. Benar-benar ada binatang buas, dan rumah mereka berada tepat di luar pegunungan Taihang. Terlalu berbahaya. Wajah Zhou Kuan pucat pasi. Ia dan Chu Feng telah mengalami hal seperti itu begitu mereka kembali. Mungkinkah mereka tidak bisa berhenti dan harus berlari lagi? Fiuh. Angin tampak semakin kencang di kejauhan. Awan gelap melayang dan akhirnya mendarat di gunung. Burung raksasa. Kelopak mata Chu Feng berkedut. Seberapa besar burung itu? Apakah aku benar? Jakun Zhou Kuan bergetar saat dia menelan ludah dengan susah payah. Tubuh burung raksasa itu berwarna abu-abu dan kabur, dan jatuh ke kedalaman pegunungan. Kalau dia mengincar orang-orang di luar dan berburu makanan, kita tidak akan bisa kabur meskipun kita mau. Zhou Kuan mendesah. Raptor seperti itu cepat sekali. Kalau mau meninggalkan gunung, dia bisa mencapai mereka dalam sekejap mata. Saat mereka sedang mengobrol, seekor raptor ungu muncul di pegunungan. Ukurannya tidak sebesar yang sebelumnya, tetapi juga tidak kecil. Panjangnya tampaknya lebih dari 10 meter. Ia melebarkan sayapnya dan terbang menuju sisi luar pegunungan. Burung itu sangat istimewa. Sayapnya bersinar terang dan berkilau luar biasa, seolah terbuat dari logam. Oh tidak, aku benar-benar sial. Benar-benar ada burung buas yang keluar. Zhou Kuan ingin menamparkan dirinya sendiri. Keduanya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung. Mereka segera bersembunyi di balik pohon di pinggir jalan, takut ketahuan dan menjadi mangsa pertama burung itu. Di tengah malam yang gelap, burung dewa itu memancarkan cahaya terang. Bagaikan air terjun ungu, ia melesat menuju sisi luar gunung. Ia melolong panjang, seolah-olah ia sangat gembira dan merindukan sesuatu. Ledakan. Tiba-tiba, bola api ungu menyembur keluar dari tubuhnya, menerangi langit dan membuatnya seterang siang hari. Api yang berkobar itu berkobar. Adegan ini membuat hati orang-orang bergetar. Api seperti itu membuat jantung orang berdebar kencang, bahkan dari kejauhan. Merasakan gelombang panas yang turun dari langit, Zhou Kuan menyeka keringat di dahinya. Burung raksasa ungu itu bagaikan matahari ungu di langit, membuat area itu sangat terang. Mengerikan sekali. Ini burung iblis. Satu saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota, bisik Zhou Kuan. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Chu Feng juga terdiam. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak burung dan binatang buas yang mengerikan di pegunungan Taihang. Beberapa saat yang lalu, ratusan ribu gunung besar muncul. Namun, tangisan pilu di langit membuat keduanya tertegun. Api ungu itu berkobar hebat. Burung raksasa itu terbakar, merintih, dan meronta hebat. Lalu, ia jatuh ke tanah. Situasi apakah ini? Chu Feng dan Zhou Kuan saling berpandangan dengan cemas.
Baru saja, ia begitu agung dan menakjubkan. Ia tampak seolah hendak melebarkan sayapnya dan menerkam ke arah luar gunung. Mereka mengira api itu adalah bukti kekuatannya. Siapa sangka pada akhirnya, ia akan membakar dirinya sendiri. Engah. Di udara, terdengar ledakan. Burung raksasa ungu itu hancur berkeping-keping dengan suara dentuman keras sebelum mendarat di tanah. Diiringi kobaran api, ia berubah menjadi tumpukan abu besar yang berputar-putar di udara. Mati begitu saja. Untuk waktu yang lama, baik Chu Feng maupun Zhou Kuan tidak mengatakan sepatah kata pun. Berkahilah gunung suci. Akhirnya, Zhou Kuan memecah keheningan. Ia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah pegunungan Taihang. Si gendut ini agak percaya tahayul. Ia juga dipaksa oleh berbagai hal aneh. Tiba-tiba, ada gerakan lain di kedalaman pegunungan Taihang. Seekor monster bersinar merah. Tubuhnya tampak seperti buaya raksasa yang berdiri tegak, tetapi ia memiliki sayap sepanjang 10 meter. Seluruh tubuhnya berwarna merah. Ia terbang ke arah luar. Ledakan. Saat sudah dekat dengan puncak gunung, sebuah bola api yang dahsyat meledak. Bola api itu juga menyala. Sambil menjerit kesakitan, bola api itu jatuh dari langit dan berubah menjadi abu hitam. Pria besar lainnya meninggal. Pada titik ini, Chu Feng dan Zhou Kuan memiliki sedikit firasat tentang apa yang sedang terjadi. Mereka tidak bisa keluar. Keduanya saling berpandangan dan ragu-ragu. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Dunia telah berubah drastis. Fenomena aneh terjadi di mana-mana. Mereka tahu bahwa dunia akan benar-benar berbeda di masa depan. Jika mereka cukup berani dan proaktif, mereka mungkin dapat menemukan beberapa peluang yang tak terjelaskan di masa-masa awal. Tentu saja, mereka juga bisa kehilangan nyawa dengan sia-sia. Mereka berdua berani. Meskipun agak khawatir, mereka tak kuasa menahan diri untuk terus melangkah. Mustahil memasuki gunung. Mereka hanya ingin melihat-lihat pemandangan di luar gunung. Apa yang ada di sana? Mengapa binatang raksasa itu terbakar? Kelihatannya tidak terlalu jauh, tetapi mereka berjalan berkilo-kilometer sebelum mencapai pintu keluar gunung. Ada bercak-bercak besar abu hitam di tanah. Ada juga tulang-tulang patah dan bekas-bekas hangus. Itu adalah bagian-bagian yang belum terbakar sepenuhnya. Mengapa aku merasa seperti ada aura pembunuh yang mengerikan di depan kita? Entah kenapa, Zhou Kuan merasa kakinya gemetar. Ia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Betis dan perutnya kram, dan terus-menerus gemetar. Chu Feng juga merasa gelisah. Ia merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas. Tubuhnya kaku, bulu kuduknya berdiri. Kelopak matanya berkedut tanpa henti. Mereka berdua menarik napas dalam-dalam dan terus mundur. Pikiran awal mereka terlalu sederhana. Mereka tidak bisa terlalu dekat dengan pegunungan ini. Pegunungan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sesaat kemudian, ketika mereka bersembunyi di hutan, mereka tiba-tiba melihat sepasang bola cahaya seperti lentera muncul di pintu keluar pegunungan. Beberapa berwarna merah darah, beberapa biru tua, dan beberapa berwarna keemasan. Semuanya sangat dingin. Jumlah mereka terlalu banyak. Tempat itu terlalu padat. Mata. Ada sepasang mata di sana. Mereka ingin keluar. Teriak Zhou Kuan dengan suara pelan. Ia hampir ketakutan setengah mati. Ada begitu banyak pasang mata di celah gunung yang gelap gulita. Banyak di antaranya sebesar baskom air. Membayangkannya saja sudah membuat kulit kepala mati rasa. Entah kenapa, tempat itu terasa sangat gelap. Berbeda dengan kedalaman pegunungan yang bercahaya. Cahayanya seolah telah diserap, dan hanya mata yang mengerikan dan tanpa emosi itu yang terlihat. Bang! Tiba-tiba, sesosok makhluk melesat keluar. Tanah bergetar dan hutan bergoyang. Daun-daun berdesir dan berguguran. Pemandangan yang mengerikan. Namun, seperti yang telah mereka saksikan sebelumnya, benda itu hancur berkeping-keping begitu melesat keluar dari celah gunung. Benda itu berubah menjadi api dan terbakar abis. Ia membakar diri. Apa ia tak ingin hidup lagi? Gumam Zhou Kuan. Ia berbicara dengan santai, tetapi sebenarnya, kakinya gemetar. Setelah itu, serangkaian raungan terdengar. Binatang buas berhamburan keluar, bahkan ada laba-laba perak seukuran rumah. Pemandangan yang mengerikan, tetapi hasilnya tetap sama. Mereka semua berubah menjadi abu. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mencapai dunia luar hidup-hidup. Gunung Ilahi Taihang. Zhou Kuan hampir berlutut. Ia tak henti-hentinya bergumam. Setelah sekian lama, tak ada lagi pergerakan di celah gunung yang gelap gulita itu. Benar-benar sunyi. Namun, niat membunuh kuno itu masih ada. Jelas, itu masih berbahaya. Makhluk-makhluk itu tak kunjung pergi. Keheningan itu baru pecah ketika awan keemasan mengalir dan cahaya samar muncul. Seekor anak sapi setinggi sekitar 1 meter. Ia perlahan bergerak keluar. Ia tampak takut, tetapi di saat yang sama, ada harapan di dalamnya. Ia bergerak dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Apakah anak sapi ini terbuat dari emas? Zhou Kuan tercengang. Chu Feng juga terkejut. Dia melihat ke depan. Seluruh tubuh anak sapi itu berwarna keemasan. Ia bersinar dalam kegelapan. Bulunya berkilau, seolah terbuat dari emas. Bahkan pupil matanya dan sepasang tanduk kecilnya pun berwarna keemasan. Sapi ini tidak memiliki kecanggungan seperti sapi biasa. Ia memiliki sifat spiritual dan jelas luar biasa.
Setidaknya, tidak seorang pun pernah melihat anak sapi yang tampak seperti emas. Jalan setapak pegunungan itu sangat sunyi. Sepasang mata dingin bak lentera menatap anak sapi emas itu, menunggu apakah ia bisa keluar hidup-hidup. 1 langkah, 2 langkah, 10 langkah, hingga 100 langkah. Anak sapi itu masih aman dan sehat. Ia sangat bersemangat. Ia bahkan bisa mengekspresikan emosinya seperti manusia. Ia menjadi lebih berani dan berlari lebih cepat. Pada akhirnya, ia berhasil keluar dari celah gunung dan muncul di luar pegunungan. Zhou Kuan mengumpat. Ia sedikit khawatir, tetapi juga bersemangat untuk mencoba. Ia berkata dengan suara rendah, seekor dewa banteng keluar. Seluruh tubuhnya berwarna emas. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Ia sangat kecil. Bisakah kita menangkapnya? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.